Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing, dulur-dulur dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sudah sehat selalu menjaga kesehatannya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Oke, dulur-dulur semuanya yang hari ini yang lagi nonton video saya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aksara Jawa. Sebenarnya ya dulur-dulur, video ini saya peruntukkan kepada khususnya ya kepada mahasiswa saya di jurusan Sosiologi Agama semester 6 yang pada semester ini itu ada mata kuliah mengenai studi naskah Jawa. Ini adalah suatu hal yang unik ya, menurut saya unik di jurusan Sosiologi Agama UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Oh ya, saya memberi kabar bahwa mulai tahun ini YIN Tulungagung bertransformasi menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah yang disingkat menjadi UIN 1 Tulungagung. Ini sangat berbangga kepada masyarakat Tulungagung dan masyarakat Indonesia karena di pinggiran pesisir selatan itu ada UIN. Semoga adanya UIN ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Tulungagung dan masyarakat Indonesia umumnya. Oke, mengenai aksara Jawa, ya mungkin sudah banyak sekali yang membahas mengenai aksara Jawa. Mungkin sudah banyak video-video yang menelusuri tentang aksara Jawa itu sendiri. Ya, ini adalah bagian dari fragmen-fragmen itu, ya mengenai tentang aksara Jawa. Memang ya, dulur-dulur, aksara Jawa ini sangat seksi ya, sangat menarik untuk diulas gitu loh. Karena aksara Jawa ini ada muatan sisi historisnya, ada muatan filosofisnya, ada muatan simbolisnya, dan juga ada muatan nilai-nilai spiritualnya. Dan aksara Jawa, ya saya tinjau dari sisi mitosnya. Kalau dari sisi mitosnya, jadi gini, mengenai aksara Jawa itu bisa ditinjau dari dua sisi ya. Satu sisi mengenai dari sisi mitosnya. Nanti kalau dalam mitos ini lebih mengarah kepada folklornya mungkin, tradisi lisannya, ya. Kedua dari sisi ilmiahnya. Jelas kalau dari sisi ilmiahnya, ini nanti ada suatu penelitian mengenai aksara Jawa itu sendiri ya. Perkembangan dari aksara Jawa. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali gitu loh ya. Di Nusantara, khususnya Jawa, itu ada sistem aksaranya. Dan aksara ini, ya kalau kita bandingkan ya, ini mirip-mirip dengan aksara seperti di Thailand. Ya, ini mirip sekali, gitu loh. Aksara Jawa ini, gitu. Nah, kalau dari sisi mitosnya ya, sahabat Nusantara, atau dulur-dulur ya, kita sudah mengenal yang namanya mitos Aji Saka, ya.
Nah, dari mitos Aji Saka ini kemudian menimbulkan aksara Jawa. Singkatnya semacam itu. Dan dari mitos Aji Saka ini, ya, ini yang menjadi keprihatinan saya ya. Itu adalah yang diajarkan di sekolah-sekolah itu kan kebanyakan itu adalah dari sisi mitosnya itu sendiri, yaitu dari sisi Aji Saka gitu loh. Nah, kalau kita tinjau ya Aji Saka gitu kan. Nah, Aji itu adalah kekuatan atau sesuatu yang mempunyai kekuatan. Nah, Saka, nah ini ada berbagai tafsiran ya. Bisa ditafsirkan tahun Saka, berarti ini kaitannya dengan Hinduism di Nusantara, kaitannya dengan awal mula masuknya, mungkin ini bisa dikorelasikan, ditarik awal mula masuknya Hinduism di Jawa. Nah, Aji Saka itu kan dari dari India ya. Iya kan? Dalam ceritanya kan gitu. Aji Saka itu asalnya dari Hindustan. Hindustan itu mana? Ya daerah India. Nah, ini memberikan kabar bahwa sistem aksara Jawa itu, penulisan aksara Jawa, itu ada korelasinya dengan yang ada di India sana. Nah, kalau kita tarik dari sisi sejarahnya, nanti masuk ke sisi ilmiahnya, ternyata pada waktu itu yang namanya Pallava ya, sebuah, kalau kita kita cari ya, Pallava itu kan adalah sebuah dinasti ya, suatu dinasti kerajaan yang ada di India Selatan. Nah, itu korelasinya di situ, nanti nyambungnya di situ gitu loh. So ini sebuah dinasti kerajaan yang pada waktu itu pada waktu itu mencapai puncak kejayaannya, sehingga ini sampai ke Nusantara, istilahnya kok ekspansi ya, sejak kok ekstrim ya kalau kita ngomong ekspansi. Apakah Jawa itu ada ekspansi? Kan sebenarnya tidak ada ekspansi ya. Ya kita bahasanya lebih ke pengaruh ya, pengaruh dari Pallava itu sendiri. Nah, ini kemudian terjadi suatu dialogis gitu loh. Dan ini tidak serta-merta masuk gitu loh. Para peneliti itu mengidentifikasinya itu baru abad ke-5, abad ke-4, ke-5. Nah, abad ke-1 sampai abad ke-4 katakanlah, itu adalah suatu prosesnya. Dan ini terjadi suatu hal yang menarik di Nusantara gitu loh ya. Karena dari banyak peneliti ya, bahwa pada abad pertama Masehi gitu kan ya, ternyata orang-orang Nusantara itu sudah mempunyai suatu pengetahuan mengenai istilahnya itu ilmu navigasi berkaitan dengan perahu itu loh. Jadi orang-orang Nusantara pada waktu itu sudah bisa membuat perahu besar. Kalau dalam bukunya Atras Wali Songo itu karya Suwargi Agus Sunyoto itu dinamakan Jung ya. Jung itu kapal besar gitu ya. Itu sudah bisa membuat dan sekaligus sudah bisa berlayar gitu loh. Dan
di Nusantara itu menjadi kawasan apa namanya ya istilahnya, menjadi kawasan jalur Nusantara pada waktu itu, jalur perdagangan Nusantara lintas benua bahkan. Dan sekarang lagi dinarasikan, diwacanakan, itu ada namanya jalur rempah itu loh. Nah ini sebenarnya adalah apa namanya? Ini sebenarnya adalah menggali historis ya, historitas dari Nusantara pada waktu itu yang menjadi jalur perdagangan internasional pada awal Masehi. Dan Nusantara pada waktu itu mengambil peran strategis ya. Artinya orang-orang Nusantara pada waktu itu sudah mempunyai sistem pemikiran yang kompleks gitu loh. Sudah mempunyai pemikiran yang hebat pada waktu itu. Nah, dari berbagai penelitian yang ada berawal dari sini. Berawal dari sini loh. Nah, ini kemudian ada suatu bertukar pemikiran ya, bertukar peradaban, kemudian bertukar apa namanya ya, kebudayaan gitu loh ya. Sehingga budaya-budaya yang datang dari luar ke Nusantara atau bahkan dari orang-orang Nusantara yang keluar gitu ya, keluar Nusantara itu juga terjadi suatu, mungkin orang mengatakan peneliti ya, asimilasi atau mungkin ada akulturasi di sini. Nah ini kemudian menyebabkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara itu berwarna, semakin kompleks gitu loh, semakin tinggi. Maka ini adalah menjadi suatu antitesis yang menyatakan bahwa Nusantara itu, maaf ya, mungkin ini dari kolonialisme untuk apa namanya ya istilahnya ya, untuk menjustifikasi bahwa Nusantara itu terbelakang. Sebenarnya tidak. Nusantara itu adalah hebat. Nusantara itu adalah suatu kawasan yang mempunyai peradaban yang tinggi pada waktu itu, gitu loh. Nah, salah satunya adalah dengan adanya sistem aksara itu sendiri, gitu loh ya. Ya memang dari sisi mitosnya itu ada namanya Aji Saka, ada Dora Sembada, kemudian apa namanya Aji Saka itu datang ke Nusantara, terus dengan membawa abdi yang namanya Dora dan Sembada, yang satunya disuruh ikut Aji Saka, yang satunya untuk apa namanya untuk menjaga pusaka itu. Kemudian Aji Saka itu kan lupa, ketika lupa apa namanya meminta kepada Dora atau Sembada itu untuk mengambil. Nah ketika mengambil, saking setianya yang menunggu itu, ya ini tidak boleh diambil, ini yang boleh mengambil adalah Aji Saka sendiri itu sendiri. Kemudian terjadi perang, nah perang Sampyoh, mati semuanya. Nah ketika melihat itu, kemudian Aji Saka mengucapkan Hana Caraka Data Sawala, pada jayanya monggo Bodongo itu sendiri kan. Hana Caraka itu kan, ini kalau dalam tafsiran secara letterlek ya, secara umum, Hana Caraka itu kan Hana Caraka. Hana itu kan ada, Caraka itu kan utusan. Hana Caraka, terus Hana Caraka, pada jayanya monggo Bodongo. Sebentar ya. Hana Caraka. Nah, Data Sawala, maaf. Nah, Data Sawala. Terus pada jayanya monggo Bodongo. Itu kan Data Sawala itu pada swala, artinya pada saling gerejekan gitu. Saling berebut benar gitu loh. Ya. Versinya masing-masing. Terus pada jayanya itu kan sama-sama unggul. Monggo Bodongo itu sama-sama menjadi batang, artinya sama-sama meninggal karena berebut benar, kemudian terjadi peperangan. Nah, untuk mengadakan ini makalah
terjadi Hanacaraka itu sendiri. Nah, ini kan dari sisi mitosnya gitu loh ya. Ini dari sisi mitosnya. Kalau dari sisi ilmiahnya tadi ya semacam itu. Ini nanti ditinjau dari sisi arkeologisnya, kalau dari sisi ilmiahnya, data-data arkeologis gitu loh. Nah, kalau arkeologi sendiri itu kan ya secara singkat lah ya, arkeologi sendiri itu kan suatu ilmu yang mempelajari manusia masa lampau ya, melalui hal-hal yang ditinggalkan seperti bangunan, alat-alat, dan data-data lainnya. Dan ini kan sangat-sangat sederhana ya mengenai arkeologi ya. Kalau budaya materinya itu kan yang ditinggalkan masyarakat dahulu gitu loh. Kalau data arkeologis itu kan ada orang mengatakan namanya adalah artefak itu sendiri. Nah, artefak itu adalah tinggalan budaya yang sifatnya itu adalah benda ya, bendawi. Artinya dapat dilihat, dapat diterawang, dapat diraba, itu ya kan bendawi ya. Nah, contohnya macam-macam artefak itu, ada candi, ada prasasti. Nah, itu apa namanya? Artefak. Kalau ekofak itu lebih kepada benda alam ya, benda alam bekas digunakan oleh manusia. Nah, ini wujudnya bisa tulang belulang, sisa makanan yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, maka ini perlu ada namanya ekskavasi itu sendiri. Nah, ini berkorelasi dengan aksara Jawa gitu ya. Ini lebih ke benda budayanya ya. Nah, benda-benda budaya ini berkaitan dengan tulisan ya. Itu diidentifikasi dengan namanya adalah prasasti. Nah, ini benda budaya yang berkaitan dengan tulisan ya, baik berupa angka atau aksara itu lagi dinamakan sebagai prasasti. Nah, prasasti sendiri ini dalam bahasa Sanskerta ya, dalam bahasa Sanskerta itu kan apa namanya dinamakan atau diartikan itu adalah pujian sebenarnya prasasti itu. Ya, artinya pujian. Pujian itu kan berarti adalah suatu apa namanya? Sesuatu hal yang menimbulkan doa itu kan. Nah, namun dari sini kemudian berkembang ya, kemudian menjadi piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang dan tulisan gitu loh. Nah, kalau dalam sisi ilmuwan ya, ilmuwan itu prasasti itu dinamakan inskripsi ya. Kalau dalam orang awam itu disebut namanya batu tulis atau batu bersurat. Nah, kemudian dari sini pengertian prasasti itu berkembang. Prasasti itu merujuk pada sumber sejarah yang ditulis di atas batu atau logam. Kebanyakan dibuat atas perintah penguasa suatu daerah, itu prasasti ya. Nah, ilmunya yaitu adalah paleografi, ilmu yang mempelajari huruf atau aksara kuno. Nah, ini banyak sekali apa namanya prasasti yang ditemukan di Nusantara, ya. Banyak sekali prasasti yang ditemukan di Nusantara. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dulu itu sudah mengenal sistem penulisan aksara. Ini menunjukkan bahwa kejeniusan masyarakat Nusantara pada waktu itu gitu loh ya. Karena apa? Sudah mengenal sistem tulisan. Bayangkan di batu itu dapat ditulis aksara. Alatnya menggunakan apa, seberapa lama menulisnya, belum lagi apa namanya idenya,
Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa gitu loh ya. Maka kita itu jangan minder menjadi bangsa Indonesia sekarang ini gitu loh. Bahwa sebenarnya kita itu adalah genealogi kita adalah genealogi orang hebat, orang yang luar biasa sekali gitu loh. Ya. Yang ini harus kita camkan baik-baik di situ. Jangan sampai kita itu mau dibodohi lagi. Sudahlah, udah masa-masa kolonialisme itu sudahlah, biarlah. Kita harus bangkit menjadi bangsa Indonesia yang hebat. Seperti halnya leluhur kita bangsa Nusantara. Gitu loh ya. Nah, ini apa namanya ya? Dari sisi ilmiahnya ya. Ini sebenarnya bisa ditelusuri. Ya, kita jangan malu-malu untuk mengkajinya gitu loh. Nah, data-data tadi itu kan merupakan dijadikan suatu fakta ya. Kalau tadi kan Aji Saka itu kan dari sisi folklornya, legendanya, mitosnya, yang narasi tentang Aji Saka. Nah, ini kan kita coba untuk disusun, dibaca, dan diinterpretasikan, kan gitu. Nah, kaitannya dengan aksara, korelasinya dengan aksara. Nah, ini titik temunya adalah di paleografi, ya, yang khusus untuk mempelajari tulisan kuno. Nah, di Indonesia, perintis dari paleografi itu adalah Cohen Stuart, ya. Itu dalam karyanya yang berjudul adalah Kawi Oorkonde in Facsimile Mer Inleidingen Transcript. Ini bahasa Belanda, ya. Nah, setelah Stuart Cohen kemudian diikuti oleh Kern, Kasparis, Krom, Brandes, Stutterheim, Purbo Caroko kalau di ilmuwan-ilmuwan lokal ya. Ada namanya Bukhari dan yang lainnya. Nah, namun yang paling kentara dari berbagai ilmuwan tadi itu adalah Kasparis ya. Nah, Kasparis ini yang paling terkenal ya. Setelah Kasparis nanti ada namanya Zoetmulder ya. Nah, sama basis dari penelitian Kasparis itu adalah inskripsi itu tadi yang ada di prasasti. Kemudian dari situ ya Kasparis itu mampu memformulasikan perkembangan dari aksara yang ada di Jawa. Ya, perkembangannya secara sistematis gitu loh ya. Nah, dia itu mengatakan bahwa aksara yang ada di masyarakat Jawa itu sudah dikenal setidaknya itu selama 1.500 tahun yang lampau. Bayangkan, 1.500 tahun yang lampau itu masyarakat Nusantara sudah mengenal apa namanya tulisan gitu loh. Jadi sudah bisa menulis. Jadi sebenarnya narasi mengenai tidak bisa menulis itu sebenarnya adalah narasi yang perlu diklarifikasi gitu ya. Nah, pada waktu itu, di Indonesia, di Nusantara, di Jawa pada waktu itu mengadopsi sistem aksara yang ada di Palawa, ya, dan berbahasa Sanskerta dalam penulisan inskripsi secara resmi. Suatu misal, dalam prasasti Kutai pada abad ke-4 Masehi, prasasti Taruma Negara di Jawa Barat. Ini katanya dengan apa namanya kerajaan Taruma. Taruma Negara itu di daerah Jawa Barat ya, Sungai Citarum. Nah, ada lagi prasasti Sriwijaya sampai prasasti Canggal di Jawa Tengah itu pada abad ke-8
Masehi. Nah, itu adalah periode awal. Ya, pada waktu itu masih periode awal, itu masih Nyal menggunakan Pallava. Ya. Bahasanya itu adalah bahasa Sanskerta gitu loh. Nah, ini periode awal. Periode selanjutnya yang kedua itu kemudian dinamakan sebagai Kawi awal. Gitu loh. Nah, itu tahun 750 sampai 925 Masehi, ya. Nah, istilah Kawi itu bersinonim dengan istilah Jawa kuno. Nah, ini dipelopori oleh N.J. Krom, ya. Nah, ini berarti istilah yang digunakan Kasparis itu adalah Jawa kuno awal maksudnya, ya. Nah, ini periode kedua. Periode ketiga yaitu adalah Kawi akhir. Kalau pertama itu adalah Kawi awal, yang kedua adalah Kawi akhir, itu tahun 925 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, ini berkorelasi dengan era kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur tahun 910 sampai 947 Masehi. Terus kedua adalah sepanjang kekuasaan Raja Airlangga tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Terus terakhir sampai di Kerajaan Kediri tahun 1100 sampai 1220 Masehi. Nah, ini adalah Kawi akhir. Ada lagi periode keempat, ya. Periode keempat itu dinamakan dengan nama aksara Jawa Majapahit. Nah, ini tahun 1250 sampai 1450 Masehi. Nah, periode selanjutnya atau periode kelima, ya, periode kelima itu adalah aksara Jawa pertengahan abad ke-15 Masehi sampai sekarang. Nah, pada kurun ini, ini dinamakan sebagai era Jawa Baru atau Jawa Modern, ya. Nah, maka tentang aksara Jawa ini dari sisi historis ini ternyata ada beberapa fase. Ya, mulai dari Kawi awal, Kawi akhir, terus sampai kepada abad ke-15, ya, zaman Jawa aksara Jawa Majapahit. Terus terakhir adalah abad ke-15 itu adalah aksara Jawa modern. Yang kita kenal hari ini aksaranya itu berubah secara ekstrem, ya, secara ekstrim lah, ya, secara signifikan, ya. Dari bentuknya di prasasti itu kemudian menjadi aksara Jawa Hana, Caraka, Data, Sawala pada jayanya Mangga Bathara tadi. Nah, ini dari sisi historisnya, dari sisi ilmiahnya, ini memang rumit, ini memang remit gitu loh, ya. Ada lintasan historis di sini gitu loh. Jadi aksara Jawa itu tidak serta-merta ada. Ini loh, seperti halnya dalam cerita mitos Aji Saka. Tapi ada runtutan historisnya gitu loh. Ini kalau kita mau merunutnya secara ilmiah. Ya. Ini kurang ilmiah bagaimana gitu loh, aksara Jawa itu gitu loh, ya. Maka dari itu jangan hanya mempelajari aksara Jawa itu dari sisi mitosnya, folklornya, legendanya. Kita akan mandek di situ gitu loh, ya.
Kita akan mudah menjustifikasi gitu loh. Kita tidak akan bangga. Tapi dari situ ada lintasan, ada muatan historisnya. Sehingga terjadilah yang namanya Hana Caraka itu sendiri. Gitu loh. Nah, kalau sebelum abad ke-15 Masehi itu lebih dikenal dengan aksara Jawa kuno. Kalau 15, 16 sampai ke 20 sampai sekarang itu dinamakan Jawa Baru atau Jawa Modern. Ya, bentuknya adalah aksara Jawa Hana Caraka dan kebanyakan ditulis di di naskah-naskah Jawa, kemudian dinamakan manuskrip. Nah, sebenarnya manuskrip maupun prasasti itu adalah suatu, kalau saya mengatakan berpendapat itu adalah tulisan ilmiah pada waktu itu. Karena isinya adalah berbagai ilmu-ilmu dari masyarakat Jawa pada waktu itu. Dan sampai sekarang itu masih kita bisa nikmati, masih bisa kita nikmati itu ilmu-ilmu itu. Tapi kita harus mempunyai suatu keahlian, kemampuan dalam membaca aksara Jawa itu. Kalau Jawa kuno berarti kita harus mempunyai kemampuan membaca prasasti, inskripsi dari aksara Pallawa yang dituliskan di batu. Tapi kalau kita membaca dari aksara Jawa modern, berarti kita harus hafal namanya Hana Caraka, pasangan dan sandangannya. Ya. Kita harus hafal itu sehingga nanti kita dapat membaca naskah-naskah Jawa itu sendiri. Kenapa? Naskah Jawa itu sendiri adalah aksara Jawa yang bertulisan tangan, manuskrip, yang itu sangat sulit sekali dibaca. Saya yakin banyak sekali pemuda-pemuda sekarang itu yang kesulitan dalam membaca aksara Jawa tulisan tangan atau yang diidentifikasi dengan nama manuskrip itu sendiri gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus yang harus kita pahami gitu loh ya. Oke, ini pengantar saya mengenai aksara Jawa. Silahkan ini dicerna, ditelaah kembali. Mari kita berdiskusi tentang aksara Jawa itu sendiri. Jangan berhenti dari sini, ya terus berkembang. Dan ini adalah bagian dari awal. Kita belum membahas dari sisi filosofisnya dari aksara Jawa itu sendiri, dari sisi filosofis, simbolis dan religiusnya ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.